Santapan Harian Jumat 3 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-49, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami hidup. Di dalam pelukan-Mu Yesus, kami merasa aman. Dan di dalam perkataan-Mu Yesus, kami berjalan. Ajarlah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 49 ayat 1-11. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah. Berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku.
Sahabat santapan harian, Amon dan Edom adalah dua bangsa yang berkerabat dengan bangsa Israel. Kedua bangsa ini mendapat hukuman Tuhan. Terlihat bahwa mereka memiliki kesamaan yang menjadi dasar penghukuman Tuhan, yaitu keduanya sama-sama bangsa yang sombong. Amon sombong dengan segala kekayaan miliknya. Kesombongan itu juga yang membuat mereka merampas kota-kota suku Gad, salah satu suku Israel. Melalui hukuman itu, Allah menghentikan kebanggaan mereka terhadap dewa Milkom yang tidak mampu menyelamatkan mereka. Sedangkan Edom sombong akan kekuatan mereka dalam berperang. Bangsa ini sering berperang dengan Israel. Melalui hukuman itu, Tuhan membuat orang Edom malu, karena awalnya mereka merasa diri paling hebat. Tetapi setelah hukuman datang, ternyata kemampuan mereka tidak ada artinya. Kekuatan penyerang mereka begitu luar biasa sampai para pahlawan mereka merasa sangat takut. Pembacaan firman Tuhan hari ini kembali menunjukkan dampak kesombongan yang berakibat pada penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa. Jadi, memang Tuhan sangat peduli kepada manusia, agar sadar bahwa kesombongan itu merupakan dosa yang sangat mudah kita lakukan, terlebih lagi jika kita mengaku sebagai orang percaya. Tuhan tidak menginginkan kita sombong, termasuk dalam hal-hal rohani, seperti membanggakan gereja, komunitas, pendeta, atau teologi sendiri. Tuhan hanya menginginkan, jika kita mau berbangga, maka berbanggalah atas pemahaman dan pengenalan akan Tuhan. Jika kita mau jujur, apa yang dapat kita sombongkan? Semua yang kita miliki dapat segera punah karena semua itu adalah fana. Tetapi jika kita memohon pimpinan Tuhan agar kita tetap rendah hati dalam menjalankan kehidupan, maka Tuhan akan memberkati kita. Apabila kita sudah terjebak dengan sikap sombong itu, saatnya kita datang bersujud untuk meminta ampun. Dalam Kristus selalu ada pengampunan bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mau hidup kembali dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kebenaran-Mu melampaui semua upaya dan pengertian kami. Maafkanlah kami atas kesombongan kami ini, ya Allah. Kebanggaan yang membusungkan kami dan melupakan siapakah kami sebenarnya di hadapan-Mu. Kebenaran-Mu, firman-Mu, hari ini menolong kami untuk mengkikis dan menghancurkan pilar-pilar kesombongan kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut dan memohon ampun. Amin.